Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Virgilio Sau, SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, LPTK Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 251072531. Asal sekolah SDK 051 Wagete, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya, demikian perkenalan saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Yes, yes, yes. Ya, luar biasa. Terima kasih. Pak minta salah satu peserta didik untuk maju ke depan memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran. Yang lain Pak minta berdiri. Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Duduk. Silakan duduk. Terima kasih, Pak Guru. Sekarang Pak absen juga. Stefania Mauret Nesianti, Hadir, Pak. Margareta Angelina Nowo, Hadir, Pak. Paulus Andego, Hadir, Pak. Rafael De William Gawe, Hadir, Pak. Arnoldus Yansen Kuki, Hadir, Pak. Lutfina Ceri Raga, Hadir, Pak. Aprilia Mayestika Lengari, Hadir, Pak. Angelina Nona Ketri, Hadir, Pak. Antonio Declano Marjita, Hadir, Pak. Veronica Rosari Celimbaga, Hadir, Pak. Yuvita Agnes Jeo, Hadir, Pak. Maria Merianti Gracia, Hadir, Pak. Maria Putri Delora, Hadir, Pak. Magdalena Cecilia Ayu Marjita, Hadir, Pak. Imelda Dominika. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya hari ini. Ya. Oke, kita kita ice breaking dengan tepuk semangat. Minta semuanya berdiri. Siapa yang bisa pimpin ice breakingnya? Saya, Tepuk Pak. semangat. Oke, Angel. Silakan Angel. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dong, dong, dong. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dong, dong, dong. Say. Aha, aha, nah. Aha, aha, nah. Aha, aha, semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak Guru. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Kita akan belajar tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Sebelumnya, ya, jadi kita sebelum
kita lanjut, kita nyanyi dulu tentang lagu Garuda Pancasila. Sudah tahu lagu Garuda Pancasila? Sudah. Pak minta kita sama-sama berdiri menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan duduk. Tadi kita menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang sifat-sifat cahaya. Tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Jadi sebelum kita melanjutkan materi kita tentang sifat-sifat cahaya, Pak mau ingin bertanya dulu. Pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita tentang apa tadi yang Pak sudah sampaikan? Sifat-sifat cahaya. Jadi yang Pak ingin mau bertanya, dapatkah kamu melihat saat listrik mati di malam hari? Tidak. Apa yang kemudian kamu lakukan? Jadi kalau listrik mati di malam hari berarti semuanya akan gelap. Jadi yang akan kita lakukan kalau pada saat listrik mati di malam hari, supaya ada cahaya kita bisa menyalakan apa lagi? Apa lagi? Ya, lilin, senter. Oke, tepuk tangan. Baik. Apa yang terjadi kalau di dunia ini, ya? Apa yang akan terjadi kalau di dunia ini tidak ada cahaya? Bisakah kita tetap beraktivitas seperti biasa? Tidak. Ya, karena kita beraktivitas harus ada cahaya. Oke, ada yang tahu cahaya apa yang terbesar di bumi? Tepuk tangan. Jadi, cahaya terbesar di bumi adalah matahari. Maka kalau kita harus beraktivitas, kalau tidak ada cahaya maka kita tidak akan bisa beraktivitas. Oke, selanjutnya kita akan
melihat tentang video pembelajaran kita, yaitu sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat apa? Cahaya. Di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai cahaya. Di sini kita akan mempelajari apa itu cahaya dan apa saja sifat-sifat dari cahaya. Pernahkah kalian pergi ke ruangan gelap? Saat berada di kondisi gelap, bisakah kalian melihat benda-benda di sekitar? Lalu bagaimana yang terjadi saat ruangan tersebut terang? Bisakah kalian melihat benda yang ada di sekitar? Kita dapat melihat suatu benda di tempat yang terang karena adanya cahaya. Nah, apa sih itu cahaya? Cahaya adalah salah satu dari gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata dan memiliki sifat-sifat tertentu sehingga menyebabkan kita dapat melihat berbagai benda serta keindahan alam yang beraneka warna. Semua cahaya berasal dari sumber cahaya. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu yang banyak bermanfaat bagi kehidupan. Sifat-sifat cahaya diantaranya adalah: pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya mampu menembus benda bening. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan kelima, cahaya dapat diuraikan. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Misalnya pada saat kita menyalakan lampu senter, maka lampu senter tersebut akan mengarah lurus. Sifat cahaya yang selalu merambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya mampu menembus benda bening. Contoh benda bening adalah kaca, mika, plastik bening, dan air jernih. Sifat cahaya selanjutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur biasa disebut juga pemantulan difus atau pemantulan tidak teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata, sehingga sinar pantul arahnya tidak beraturan. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada pohon dan batu. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilat, sehingga arah sinar pantul teratur. Permukaan yang mempunyai sifat pantulan teratur contohnya adalah cermin. Kita dapat melihat tubuh kita di cermin karena adanya pemantulan yang teratur oleh bidang cermin. Dalam pemantulan berlaku hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan juga dikatakan yang terjadi jika suatu cahaya merambat dari suatu medium menembus ke medium yang lain yang memiliki kerapatan berbeda. Misalnya dari udara ke kaca, atau dari air ke udara, maupun dari air ke udara. Contoh dari pembiasan adalah saat kita melihat kolam berisi air. Yang kita nampak kolam tersebut dangkal, namun pada aslinya sangat dalam. Contoh lain adalah pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air, sehingga pensil tersebut nampak seperti bengkok. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya mampu diuraikan. Istilah lain dari penguraian cahaya adalah dispersi cahaya. Contoh peristiwa dispersi cahaya adalah proses terbentuknya pelangi. Pelangi terdiri dari berbagai macam warna, yaitu magicu hibinium.
merah, ungu, hingga kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sebenarnya warna pelangi berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari matahari. Namun, karena warna matahari tersebut diuraikan oleh titik air hujan, akibatnya cahaya putih diuraikan menjadi berbagai macam warna, sehingga terjadilah warna-warna pelangi. Demikian penjelasan mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, baik. Jadi itu tentang apa tadi? Sifat-sifat cahaya. Tentang sifat-sifat cahaya. Jadi tadi sudah ditampilkan melalui video pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. Pak ingin bertanya apa yang peserta didik pada saat melihat atau menonton video tadi tentang sifat-sifat cahaya. Ada yang tahu cahaya-cahaya apa saja yang ditampilkan dalam video tadi? Ada yang bisa angkat tangan? Silakan. Ya, Endang. Cahaya. Sebutkan salah satu cahaya yang cahaya dapat dipantulkan. Oke, tepuk tangan untuk Endang. Ada lagi dari kelompok dari sini, ada yang mau menjawab tentang sifat-sifat cahaya pada saat menonton video tadi? Ya, Dino. Oke, dari Dino menjawab tentang cahaya merambat lurus. Tepuk tangan buat Dino. Pak minta satu orang lagi. Di sini sudah ada yang menjawab. Di sini sudah. Di sini satu orang lagi. Ya, Deklam. Cahaya dapat dibiaskan. Tepuk tangan buat Dino. Dari Eda menjawab tadi cahaya dipantulkan. Dino, cahaya dapat merambat lurus. Deklan, cahaya dapat dibiaskan. Oke, dan itu tentang sifat-sifat cahaya yang sudah kita nonton pada video pembelajaran tadi. Jadi kita sudah menonton video. Sekarang ya, kita buat dalam bentuk kelompok. Sudah kita buat dalam bentuk kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu berjumlah 5 orang ya. Jadi berjumlah 5 orang. Nanti Pak minta 3 kelompok. Jadi satu kelompok 5 orang. Jadi 3 kelompok. Jumlah keseluruhannya dari 3 kelompok ini 15 orang ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, jadi sudah mengamati video, sudah dibagi juga dalam bentuk kelompok. Pak akan membagikan LKPD dari masing-masing kelompok yang sudah Pak tentukan tadi ya. Pak bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini Pak sudah bagikan. Kalau perhatikan, Pak sudah bagi dalam bentuk kelompok. Jadi masing-masing kelompok sudah ada bagian-bagiannya. Pak juga sudah siapkan media. Nanti sebentar dari masing-masing kelompok itu melakukan eksperimen. Ya. Kalau belum tahu apa itu eksperimen itu melakukan percobaan ulang sesuai dengan apa yang sudah peserta didik nonton pada video pembelajaran tadi. Bisa paham ini? Bisa. Ya. Jadi Pak sudah bagikan kelompok 1. Ini kelompok 1 itu tentang cahaya dapat dibiaskan. Jadi sebentar nanti kelompok 1 ini maju mengambil media yang sudah Pak siapkan ini sesuai dengan cahaya yang sudah ditentukan itu, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya kelompok 2
Kelompok 2 tentang cahaya dapat dipantulkan. Jadi sebentar nanti kelompok 2 ini juga mengambil media yang sudah disiapkan Pak sesuai dengan cahaya pada kelompok pilihannya itu adalah cahaya yang dapat dipantulkan sesuai dengan media yang sudah disiapkan. Dan juga kelompok 3. Kelompok 3 tentang cahaya merambat terus. Baik. Jadi sudah dibagikan dalam bentuk 3 kelompok LKPD yang sudah Pak bagikan tadi. Nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan mengambil media yang sudah Pak siapkan sesuai dengan LKPD tentang cahaya-cahaya yang sudah ditentukan dari masing-masing kelompok. Bisa paham apa yang Pak sampaikan tadi? Bisa? Ya. Oke. Jadi nanti peserta didik masing-masing mengambil dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3 akan mengambil media yang sudah disiapkan di depan. Pak minta yang pertama dari kelompok 1, salah satu orang dari kelompok 1. Ya, Catherine, silakan. Angel. Cahaya dapat dibiaskan. Lagi 1. Yang berikut kelompok 2. Bapak Eda, silakan. Ya, kelompok 2 cahaya dapat dipantulkan. Kelompok 3 kita. Baik, jadi masing-masing kelompok sudah mengambil media yang sudah disiapkan sesuai dengan cahaya yang sudah dibagikan dalam bentuk kelompok masing-masing sesuai dengan LKPD yang ada ya. Jadi dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Nah, sudah semua media yang sudah diambil tadi masing-masing kelompok sudah. Sekarang nanti masing-masing kelompok melakukan eksperimen ya. Masing-masing kelompok melakukan eksperimen. Tadi Pak sudah menyampaikan bahwa eksperimen itu akan melakukan percobaan ya, dari masing-masing kelompok mengenai sifat-sifat cahaya yang sudah ditentukan sesuai dengan media, dan masing-masing kelompok akan melakukan percobaan. Percobaan itu tadi Pak sudah sampaikan itu adalah eksperimen. Jadi eksperimen itu percobaan. Jadi langkah-langkahnya masing-masing kelompok ya akan melakukan percobaan itu dari langkah pertama, langkah kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Setelah itu masing-masing kelompok akan mengerjakan pertanyaan yang sudah diberikan di masing-masing LKPD. Bisa paham apa yang sudah Pak sampaikan ini? Bisa? Bisa. Oke, jadi kalau ada yang belum paham langsung bertanya ya, sebelum Pak kasih waktu untuk mengerjakan LKPD dari masing-masing kelompok. Berarti semua sudah paham? Sudah. Sudah paham? Sudah. Terima kasih kalau sudah paham. Baik, jadi sekarang Pak minta dari masing-masing kelompok silakan melakukan percobaan dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3 sesuai dengan masing-masing cahaya yang sudah ditentukan. Silakan dari kelompok 1, 2, dan 3 masing-masing silakan melakukan percobaan.
Oke, baik. Jadi Pak, mulai dari kelompok 1. Dari kelompok 1 langkah-langkah untuk melakukan percobaannya itu dari kelompok 1 tentang cahaya dapat dimediaskan. Yang pertama, alat tambahannya itu ya, air, pensil dan gelas bening. Sudah diambil dari kelompok 1 sudah. Langkah-langkah percobaannya yang pertama, masukkan pensil ke dalam gelas kosong dan amati dari samping. Yang kedua, isi gelas bening dengan air. Sudah. Yang ketiga, masukkan pensil ke dalam gelas yang sudah berisi air. Yang keempat, amati pensil pada gelas yang berisi air dari samping. Yang kelima, tuliskan hasil pengamatan kalian dan presentasikan. Jadi nanti masing-masing kelompok ini sudah mengamati langkah-langkahnya. Setelah selesai mengamati langkah-langkahnya, tuliskan pertanyaan yang ada pada LKPD. Ya. Setelah itu nanti sebentar masing-masing akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Bisa paham? Bisa. Silakan kelompok 1. Silakan kerja kelompok 1. Sekarang di kelompok 2. Kelompok 2 tentang cahaya dapat dipantulkan. Jadi dari kelompok 2 ini melakukan percobaan atau eksperimen tentang cahaya dapat dipantulkan, yaitu alat tambahannya senter, cermin datar, kertas atau tembok. Langkah-langkah percobaannya itu, yang pertama, nyalakan senter dan arahkan cahaya senter ke cermin. Yang kedua, perhatikan arah cahaya yang dipantulkan oleh cermin datar, amati arah datangnya cahaya dan arah pantulan cahaya. Yang ketiga, tuliskan hasil pengamatan kalian dan presentasikan. Jadi setelah melakukan percobaan atau eksperimen tadi, dari kelompok ini setelah melakukan percobaan, nanti menyelesaikan pertanyaan yang ada di LKPD tersebut, dan sebentar nanti akan melakukan presentasi di depan kelas. Oke, yang berikut kelompok 3. Di kelompok 3 ini tentang cahaya dapat merambat lurus. Ini di kelompok 3 tentang cahaya dapat merambat lurus. Dari kelompok 3 ini akan melakukan eksperimen tentang cahaya merambat lurus dengan alat dan bahannya itu 3 buah karton yang sudah dilubangi di tengah-tengah. Sudah? Oke. Pastikan lubang dan ketinggiannya sama. Yang berikut, nyalakan lilin. Langkah-langkah percobaannya, susunlah ketiga karton yang berlubang secara berurutan dalam satu garis lurus. Nyalakan lilin tepat pada lubang karton pertama. Amati jalur cahaya yang terbentuk pada lubang karton terakhir. Geserlah sedikit posisi salah satu karton ke samping. Tuliskan hasil pengamatan kalian dan presentasikan. Jadi setelah melakukan eksperimen atau percobaan ini dari kelompok 3 tentang cahaya dapat merambat lurus, setelah melakukan percobaan, nanti menjawab soal atau pertanyaan yang sudah disiapkan di LKPD tadi ya.
Jadi dari kelompok 3 ini kalau sesudah melakukan eksperimen atau percobaan, nanti Pak sebentar nanti akan minta dari kelompok ini akan mempresentasikan atau melaporkan hasil pekerjaan di depan kelas. Bisa paham kelompok 3? Bisa. Terima kasih. Silakan. Masing-masing tulis. Ya, masing-masing kelompok menjawab pertanyaan yang sudah Pak bagikan di LKPD sesuai dengan cahaya yang sudah ditentukan dari masing-masing kelompok tadi ya. Kalau sudah melakukan percobaan masing-masing kelompok, silakan mengerjakan soal yang sudah diberikan. Masing-masing kelompok kerja sesuai dengan cahaya yang sudah diberikan di LKPD tersebut. Jadi masing-masing kelompok jangan kelompok satu kerjasama dengan kelompok dua. Kerja sesuai dengan masing-masing kelompok yang ada, yang sudah dibagikan. Silakan bekerja.
kerja jawab soal sesuai dengan percobaan yang sudah dilakukan dari masing-masing kelompok tadi ya. Kelompok 1 sudah melakukan percobaan atau belum? Sudah. Sudah melakukan percobaan kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah melakukan percobaan mengenai sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Sudah? Kelompok 3? Sudah. Jadi menjawab soal sesuai dengan percobaan yang dilakukan di masing-masing kelompok itu. Jawab soal sesuai dengan apa yang sudah dibuat atau dicoba sesuai dengan cahaya yang sudah ditentukan di kelompok 3 ya. Mengenai cahaya dapat merambat dulu. Sudah melakukan percobaan ya. Oke, jadi menjawab pertanyaan itu sesuai dengan apa yang sudah dilakukan di kelompok tersebut, kelompok 3. Oke, sudah selesai waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Sekarang Pak akan minta dari kelompok 1, akan minta dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Jadi dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Sekarang Pak mulai, kita akan melakukan presentasi.
melaporkan hasil diskusi pekerjaan dari masing-masing kelompok. Sekarang Pak minta dari kelompok 1, siapa yang mau mempresentasikan di depan kelas? Saya, Pak. Oke, Angel, silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Angel. Perkenalkan, nama saya Margareta Angelina Noo. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang cahaya dapat dibiaskan. Nomor 1, apa yang terjadi jika pensil dimasukkan ke dalam gelas kosong? Jawab, jika pensil dimasukkan ke dalam gelas kosong, pensil terlihat lurus dan normal, sama seperti bentuk aslinya. Hal ini karena cahaya melalui satu medium tunggal, yaitu udara, sehingga tidak terjadi pembelokan arah cahaya. Nomor 2, apa yang terjadi jika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air? Jawab, jika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, pensil terlihat patah atau bengkok, tepat pada batas permukaan air dan udara. Bagian pensil yang berada di dalam air tampak bergeser dari posisi bagian pensil yang di atas permukaan air. Nomor 3, apa kesimpulan dari percobaan ini mengenai sifat cahaya? Jawab, kesimpulan dari percobaan ini menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat dapat dibiaskan yang membelok saat melewati dua medium berbeda, yaitu udara dan air, sehingga menciptakan pensil yang terlihat bengkok atau patah. Oke, kita berikan tepuk tangan yang kita dipresentasikan. Ya, jadi kelompok 1 mempresentasikan tentang cahaya dapat dibiaskan. Jadi dari kelompok 1 sudah mengerjakan LKPD dengan percobaan sebelumnya yang sudah dilakukan dari kelompok 1, menjawab tentang cahaya dapat dibiaskan dengan jawaban yang luar biasa. Sekali lagi Pak minta kita berikan tepuk tangan. Jadi Pak ambil salah satu jawaban dari kelompok 1. Tadi Pak mendengar jawabannya sesuai melakukan percobaan tentang cahaya dapat dibiaskan. Jadi apa yang jika kita lihat pada saat kita melakukan pensil ke dalam gelas. Jadi kelompok 1 sudah menjawab kalau dimasukkan ke dalam gelas kosong, pensil terlihat lurus dan normal. Dan kalau masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air, maka pensil akan kelihatannya bengkok dan besar. Jadi itu ada perbedaan ya. Jadi setelah melakukan percobaan, ada gelas yang pertama, gelas kosong hanya berisi pensil. Gelas yang kedua dengan pensil dan juga air. Setelah itu kita melakukan percobaan. Pasti ada perbedaan. Pensil yang ada gelas yang berisi pensil tanpa air pasti akan berbeda dengan gelas yang isinya air ada pensil. Jadi akan ada perbedaan. Itu dari kelompok 1. Sekarang Pak minta dari kelompok 2. Siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok? Oke, Eda, silakan. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Eda. Saya akan melaporkan hasil diskusi kami dari kelompok 2 tentang cahaya dapat dipantulkan. 1. Apa yang terjadi saat cahaya dari senter diarahkan ke cermin? Saat cahaya dari senter diarahkan ke cermin, cahaya tersebut dipantulkan kembali. Cermin memiliki permukaan yang sangat halus dan mengkilap, sehingga cahaya yang datang
lubang akan dipantulkan secara teratur pada sudut yang sama dengan sudut datarnya, tetapi ke arah yang berlawan sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Hal ini memungkinkan kita untuk melihat bayangan di cermin. 2. Apa yang terjadi saat cahaya dari senter diarahkan ke tembok? Saat cahaya dari senter diarahkan ke tembok, cahaya tersebut dipantulkan secara tidak teratur atau baut. Hal ini karena tembok memiliki permukaan yang kasar, sehingga sinar-sinar cahaya pantul menyebar ke segala arah. Hal ini mengakibatkan kita tidak bisa melihat bayangan yang jelas, tetapi hanya melihat permukaan tembok itu sendiri. 3. Apa kesimpulan dari percobaan ini mengenai sifat cahaya? Kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan. Percobaan ini juga menunjukkan bahwa sifat pemantulan cahaya bergantung pada jenis permukaan benda yang dikenali cahaya. Permukaan halus memantulkan cahaya secara teratur, sedangkan permukaan kasar memantulkan cahaya secara baut atau menyebar. Oke, terima kasih untuk Eda yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan untuk luar biasa jawabannya sesudah tadi kelompok 2 tentang cahaya dapat dipantulkan, dan dari kelompok 2 ini setelah melakukan percobaan dan dari kelompok tersebut, kelompok 2 luar biasa mereka mengerjakan soal yang diberikan itu dengan baik. Sekali lagi Pak minta kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah, dari kelompok 1, kelompok 2 sudah, sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 3 akan mempresentasikan tentang cahaya merambat lurus. Oke, dari kelompok 3, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, silakan Vita. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Vita. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika lubang pada ketiga karton diletakkan sejajar? Jawab, jika lubang pada ketiga karton diletakkan sejajar dalam satu garis lurus dengan sumber cahaya lilin, maka cahaya akan terlihat dari lubang karton terakhir. Ini karena ada jalur lurus tanpa hambatan bagi cahaya untuk melaluinya. Nomor 2. Apa yang terjadi jika tidak sejajar? Jawab, jika posisi salah, satu lubang pada karton digeser, tidak sejajar atau tidak dalam satu garis lurus, maka cahaya tidak akan terlihat dari lubang karton terakhir. Hal ini karena cahaya dihalangi oleh bagian karton yang padat. Nomor 3. Apa kesimpulan dari percobaan ini mengenai sifat cahaya? Kesimpulan ini, percobaan ini menunjukkan bahwa sifat cahaya dapat merambat lurus. Cahaya hanya dapat melewati lubang yang sejajar dalam satu garis lurus. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, jadi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya, dengan
jawaban yang sudah dipresentasikan dari masing-masing kelompok tadi semuanya luar biasa ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan jawaban luar biasa ya. Setelah tadi menonton video, setelah itu melakukan eksperimen atau percobaan, dan juga setelah melakukan percobaan masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok menjawab soal yang sudah diberikan pada LKPD dan masing-masing sudah mempresentasikan di depan kelas dengan jawaban masing-masing kelompok, semuanya luar biasa. Bagus, kita tepuk tangan. Selanjutnya, jadi Pak minta, tadi sudah masing-masing kelompok, Pak minta coba media tadi disimpan pada satu tempat, taruh di tengah. Pak minta masing-masing kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 kumpulkan LKPD-nya. Silakan kumpul di depan. Silakan maju. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, setelah sudah mengerjakan dan mempresentasikan soal yang sudah diberikan di LKPD tadi, sekarang Pak akan memberikan soal evaluasi. Jadi soal evaluasi ini ya, Pak akan bagikan bukan dalam bentuk kelompok tadi ya. Jadi kalau soal evaluasi berarti itu kerjanya individu masing-masing. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Jadi mengerjakan soal evaluasi ini tidak dalam bentuk kelompok lagi. Jadi kalau evaluasi berarti itu individu. Masing-masing orang mengerjakan soal evaluasi ini. Jadi setelah Pak bagikan soal ini masing-masing kerjakan. Setelah kerja nanti sebentar Pak minta kumpul di depan. Oke, semua sudah mendapatkan soalnya? Sudah. Semua sudah dapat? Sudah. Oke, sekarang Pak kasih waktu untuk kerja. Silakan. Masing-masing kerja. Masing-masing ya, masing-masing kerja. Masing-masing ya. Ini soal evaluasi, jadi kerjanya tidak boleh kelompok lagi, kerja masing-masing. Ya, masing-masing. Oke, sudah, silakan kerja.
Jaga masing-masing. Jaga masing-masing ya. Jaga masing-masing. Ya, jaga masing-masing ya. Oke, sekarang Pak minta kumpul karena waktu sudah selesai. Masing-masing kumpul di depan. Langsung kembali ke tempat duduk ya. Langsung kembali ke tempat duduk. Baik, semua sudah kumpul soal evaluasi yang sudah Pak berikan tadi, semua sudah? Sudah. Mau cek ulang dulu. Apakah ada yang belum? Semua sudah? Sudah. Oke. Sekarang Pak nilai dulu ya. Pak periksa dulu. Pak periksa, Pak nilai dulu.
Baik. Jadi Pak sudah periksa, Pak sudah memberikan nilai dengan soal evaluasi yang Pak berikan tadi, yang sudah dikerjakan tadi, semuanya luar biasa dengan mendapatkan nilainya baik-baik semua. Kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi luar biasa. Setelah Pak memberikan nilai, Pak periksa, Pak memberikan nilai dengan melihat jawaban dari soal-soal evaluasi yang Pak berikan untuk dikerjakan tadi itu semuanya luar biasa. Berarti semua paham dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini tentang sifat-sifat cahaya tadi. Terima kasih, luar biasa soal-soalnya yang Pak berikan tadi. Dan jawaban-jawaban ini Pak sudah nilai, Pak sudah periksa semua. Nilainya baik, semuanya baik. Baik, jadi kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat cahaya, ya. Dengan dari awal sebelum kita menonton video pembelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat cahaya, ada yang ditampilkan di video tadi itu ada 5 cahaya, dan dari masing-masing kelompok tadi itu, ya, ada 3 bagian dari 5 cahaya yang sudah ditampilkan di video tadi. Jadi dengan materi pembelajaran dari video pembelajaran kita hari ini dan juga dari LKPD yang sudah masing-masing kelompok kerjakan tadi, eksperimen atau melakukan percobaan. Setelah itu dengan soal-soal evaluasi yang sudah Pak berikan, semuanya bisa mengerjakan dan dengan hasilnya juga yang begitu luar biasa. Jadi bahwa apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang sifat-sifat cahaya, semuanya bisa paham dan mengerti. Oke, sekarang kita akan melakukan tanya jawab. Pak akan melakukan tanya jawab mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi dari video pembelajaran yang sudah kita nonton bersama tadi, sekarang Pak akan mau bertanya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Ada yang masih bingung-bingung ini. Setelah kita tadi menonton video pembelajaran dengan melakukan eksperimen atau percobaan dan juga soal evaluasi, sekarang Pak mau ingin bertanya, apa yang kita pelajari hari ini? Sifat-sifat cahaya. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Senang ya. Apakah kalian setelah kita menonton video pembelajaran, setelah mengerjakan LKPD, soal evaluasi, apakah kalian memahami materi pembelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat cahaya? Paham tidak? Paham. Benar paham? Benar. Paham ya? Baik. Jadi kita sudah melakukan tanya jawab. Nanti untuk materi, oke. Jadi dari soal evaluasi tadi, ya sifat cahaya. Jadi sifat cahaya yang tadi kita pelajari sesuai dengan kelompok masing-masing. Masih ingat yang pertama sifat cahaya? Kalau dari kelompok 1 sifat cahaya? Dibiasakan.
Jawab yang lengkap. Sifat cahaya dapat dibiaskan. Yang kedua, Cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, Cahaya merambat lurus. cahaya. Oke, sekarang Pak mau ingin bertanya sekali lagi. Sama-sama. Yang pertama, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dipantulkan. Tiga, Cahaya dapat lurus. cahaya dapat merambat lurus. Jadi itu materi yang kita pelajari hari ini tentang sifat-sifat cahaya. Itu adalah yang pertama, cahaya dapat dibiaskan. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, cahaya dapat merambat lurus. Oke. Oke, jadi terima kasih. Kalau berat ya, terima kasih. Jadi materi pembelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat cahaya sudah selesai. Jadi Pak minta materi yang sudah kita pelajari hari ini, yang sudah diberikan tadi, nanti pulang belajar lagi di rumah ya. Bisa tidak? Bisa. Oke, jadi sebelum setelah kita melakukan refleksi tindak lanjut, Pak minta semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu ya. Masih semangat? Luar biasa. Kita ice breaking dulu. Berdiri bebas. Mau ice breakingnya tentang apa? Tentang apa dengarnya belum jelas, ada yang kurang semangat. Mau ice breaking tentang apa? Jadi ice breakingnya tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tapi sebelumnya Pak mau bertanya dulu. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tahu tidak ice breaking 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Semuanya tahu? Tahu? Pak minta satu orang pimpin di depan. Siapa yang mau pimpin angkat tangan? Oke, Endal, silakan. Bangun pagi 3. beribadah olahraga, mengajar dan makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Pak minta tetap berdiri ya. Pak minta tetap berdiri. Kita ambil sikap berdoa. Kita menutupi kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Pak minta salah satu pimpin doa di depan. Yang memimpin doa maju di depan. Sikap berdoa. Semua sikap berdoa. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga.
silakan duduk.